Di tengah meningkatnya ketegangan global dan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, muncul satu sorotan tak terduga dari media militer Cina. Bukan Iran, bukan Korea Utara, tapi Jepang, negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol anti-nuklir. Kini disebut memiliki potensi besar untuk berubah menjadi kekuatan nuklir global, bahkan dalam waktu singkat. Seberapa realistis klaim ini? Dan apa dampaknya bagi stabilitas Asia dan dunia? Dalam beberapa waktu terakhir, konflik di Timur Tengah kembali memanas, terutama setelah laporan serangan terhadap fasilitas nuklir milik Iran. Situasi ini memperbesar kekhawatiran tentang proliferasi senjata nuklir di berbagai kawasan. Di tengah ketidakpastian itu, perhatian mulai bergeser ke Asia Timur, wilayah yang sudah lama menjadi titik panas geopolitik. Negara seperti China, Korea Utara, dan bahkan Amerika Serikat terus meningkatkan kehadiran militernya di kawasan ini. Dan kini, Jepang ikut masuk dalam radar perhatian. Media militer Cina menyoroti satu fakta penting, Jepang memiliki cadangan plutonium yang sangat besar. Hingga akhir tahun 2024, Jepang diperkirakan menyimpan sekitar 44,4 ton plutonium, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Secara teori, jumlah ini cukup untuk diproses menjadi sekitar 5.000 hingga 6.000 hulu ledak nuklir. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dan Rusia masing-masing memiliki sekitar 5,0006,000 hulu ledak. Artinya, secara material, Jepang berpotensi berada di level yang sama. Namun, penting untuk dipahami, plutonium Jepang saat ini digunakan untuk program energi nuklir sipil, bukan militer. Sejak tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, Jepang menjadi salah satu negara dengan sikap anti-nuklir paling kuat di dunia. Jepang memegang teguh tren non-nuklear principles, tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke wilayahnya. Selain itu, Jepang juga merupakan anggota dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir NPT yang membatasi pengembangan senjata nuklir. Namun, di balik komitmen tersebut, Jepang tetap mengembangkan teknologi nuklir sipil yang sangat maju, termasuk kemampuan pengayaan dan reprocessing bahan bakar nuklir, dan disinilah letak kekhawatiran sebagian pihak. Dalam dunia geopolitik, Jepang sering disebut sebagai latent nuclear power. Artinya, negara yang secara teknis memiliki semua kemampuan untuk membuat senjata nuklir, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Beberapa faktor yang mendukung hal ini, teknologi nuklir canggih, industri presisi tinggi, sistem peluncuran seperti roket luar angkasa, dan cadangan plutonium besar. Bahkan, sejumlah analis memperkirakan bahwa jika Jepang memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklir, mereka bisa melakukannya dalam waktu 6 bulan hingga beberapa tahun saja. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang mulai menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan pertahanannya. Di bawah kepemimpinan seperti Fumio Kishida, Jepang meningkatkan anggaran militer secara drastis, mengembangkan kemampuan serangan balik counter-strike capability, dan memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, memperluas kerjasama keamanan dengan negara seperti Australia dan Inggris. Langkah ini sebagian besar didorong oleh meningkatnya ancaman dari China, Korea Utara, serta ketegangan di sekitar Taiwan. Meskipun klaim media China terdengar mengkhawatirkan, banyak analis internasional menilai bahwa kemampuan teknis tidak sama dengan niat politik. Mengembangkan senjata nuklir bukan hanya soal material dan teknologi, tetapi juga keputusan politik besar yang membawa konsekuensi global. Jika Jepang benar-benar melangkah ke arah itu, hubungan dengan sekutu bisa terganggu. Perlombaan senjata di Asia bisa meningkat, dan stabilitas kawasan bisa terguncang. Selain itu, opini publik Jepang sendiri masih sangat kuat menolak senjata nuklir. Jika suatu saat Jepang keluar dari kebijakan non-nuklirnya, dampaknya bisa sangat besar. China kemungkinan akan meningkatkan arsenal nuklirnya, dan Korea Selatan bisa terdorong untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri. Perlombaan senjata di Asia Timur semakin intens, dan peran Amerika Serikat di kawasan bisa berubah drastis. Dalam skenario ekstrem, Asia Pasifik bisa menjadi pusat baru ketegangan nuklir global.